Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Anissa Putri, Miftahul Dramelia, dan Bramantio Wibisono Hasibuan ingin menjelaskan materi tentang bab 3, yaitu medan magnetik. Pembahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, gaya magnetik pada muatan listrik, yang kedua, fluks magnetik, dan yang ketiga, penerapan konsep gaya magnetik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yang akan kami bahas yaitu pengertian gaya magnetik pada muatan listrik. Gaya magnetik pada muatan listrik atau bisa disebut gaya Lorentz adalah gaya yang berasal dari gabungan antara dua gaya. Kedua gaya tersebut adalah gaya magnetik dan gaya elektrik yang terdapat di sebuah medan elektromagnetik. Gaya ini berasal dari suatu muatan listrik yang bisa bergerak jika sebuah arus listrik ada di dalam medan magnet B. Hadirnya gaya elektrik tentu tidak lepas dari seorang penemu. Gaya Lorentz dapat timbul karena adanya muatan listrik di suatu medan magnet. Gaya Lorentz memiliki nilai besar dan juga memiliki arah. Pada arah gaya Lorentz menggunakan aturan tangan kanan dan selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik dan induksi magnetik yang ada. Bunyi dari gaya Lorentz yaitu jika tangan kanan dibuka dengan ibu jari menunjukkan arah arus I dan keempat jari lain yang dirapatkan menunjukkan arah medan magnet B. Arah keluar dari telapak tangan menunjukkan arah gaya Lorentz. Persamaan dari gaya Lorentz adalah F sama dengan B kali I kali L kali sin theta, di mana F gaya Lorentz satuannya Newton, B medan magnet satuannya Tesla, I kuat arus listrik satuannya ampere, L panjang kawat berarus listrik yang masuk ke dalam medan magnet satuannya meter, dan theta besar sudut yang terbentuk antara medan magnet dan arus listrik. Jika yang ditanya tidak memakai sudut, maka persamaannya bisa kita buat menjadi segitiga. Jika yang ditanya F, maka F sama dengan B kali I kali L. Jika yang ditanya B, maka B sama dengan F per I kali L. Jika yang ditanya I, maka I sama dengan F per B kali L. Jika yang ditanya L, maka L sama dengan F per B kali I. Contoh soal pertama. Kawat yang panjangnya 500 cm berada di dalam medan magnet berkekuatan 20 Tesla. Apabila arus listrik yang mengalir pada kawat itu adalah 2 ampere, maka berapakah gaya Lorentz yang bekerja pada kawat? Dari contoh soal tersebut dapat kita peroleh yang diketahui yang pertama adalah L sebesar 500 cm diubah menjadi ke dalam satuan meter yaitu 0,5 meter. Kemudian yang diketahui kedua adalah medan magnetnya atau B sebesar 20 Tesla. Dan yang terakhir adalah I atau arus listrik sebesar 2A. Yang ditanya berapa gaya Lorentz yang bekerja pada kawat? Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah kita menjawab dengan menggunakan rumus gaya Lorentz, yaitu F sama dengan B dikali I dikali L. Maka tinggal kita masukkan nilainya, yaitu B sebesar 20 Tesla dikali I sebesar 2 ampere, dan yang terakhir itu adalah L atau panjang kawat adalah 5 meter. Maka tinggal dikali 20 dikali 2 dikali 5, hasilnya adalah 200 Newton. Maka gaya Lorentz yang bekerja pada kawat tersebut adalah sebesar 200 Newton. Sebuah besi berarus listrik 8 ampere masuk ke dalam medan magnet yang besarnya 2 Tesla. Medan magnet tersebut arahnya gerak lurus terhadap arus listrik. Jika gaya Lorentz yang bekerja pada kawat adalah 4 Newton, maka panjang besi tersebut adalah. Dari contoh soal kedua tersebut dapat diperoleh yang diketahui pertama itu adalah I atau arus listriknya sebesar 8 ampere. Yang kedua itu adalah B atau medan magnetnya sebesar 2 Tesla. Terus yang diketahui adalah gaya Lorentz sebesar 4 Newton, dan yang terakhir adalah sudut yang terbentuk tegak lurus, jadi itu sebesar 90 derajat. Yang ditanya adalah L atau panjang besinya.
Jadi untuk mencari jawaban tersebut adalah kita menggunakan rumus gaya Lorentz, yaitu adalah F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta. Dari hasil rumus tersebut dapat kita jabarkan, yang ditanya itu adalah L atau panjangnya. Jadi L sama dengan F per B dikali I dikali sin theta. Tinggal kita masukkan nilainya. L sama dengan 4 dibagi 2 dikali 8 dikali sin 90 derajat. L sama dengan 4 per 2 dikali 8 dikali 1. Hasilnya adalah 4 per 16. 4 dibagi 16 itu adalah 0,25 meter atau sebesar 25 cm. Jadi panjang besi tersebut adalah 0,25 meter atau 25 cm. Contoh soal yang ketiga. Sepotong kawat pengantar lurus berarus listrik yang arahnya ke timur diletakkan dalam medan magnet yang arahnya ke utara. Pada pengantar akan timbul gaya Lorentz yang arahnya. Untuk menjawab contoh soal ketiga, kita menentukan arah gaya Lorentz dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Untuk kaidah tangan kanan, kita menggunakan 3 jari, yaitu ibu jari sebagai arah arus listrik, jari telunjuk sebagai medan magnet, dan jari tengah sebagai gaya Lorentz-nya. Nah, dari contoh soal tersebut, yang kita ketahui adalah arah arus listriknya mengarah ke arah timur, sedangkan untuk medan magnetnya mengarah ke utara. Maka yang ditanyakan adalah gaya Lorentz. Dari contoh soal tersebut dapat kita peroleh dengan menggunakan kaidah tangan kanan adalah gaya Lorentz-nya mengarah ke arah barat, tegak lurus dengan medan magnet dan arus listrik. Kemudian kita masuk ke bagian flux magnetik. Untuk pengertian dari flux magnetik ialah ukuran atau jumlah medan magnet B yang melewati luas penampang tertentu. Misalnya kumparan kawat. Hal ini sering pula disebut kerapatan medan magnet. Satuan flux magnetik dalam satuan internasional adalah Weber atau WB. Weber merupakan satuan turunan dari volt detik. Sedang satuan menggunakan sistem CGS adalah Maxwell. Bunyi dari flux magnetik adalah flux magnetik yang melalui bidang tertentu sebanding dengan jumlah magnet yang melalui bidang tersebut. Jumlah ini termasuk pengurangan atas medan magnet yang berlawanan arah. Jika medan magnet seragam melalui bidang dengan tegak lurus, nilai flux magnetik didapat dari perkalian antara medan magnet dan luas bidang yang dilaluinya. Flux magnetik yang datang dengan sudut tertentu diperoleh menggunakan perkalian titik antara medan magnet dan vektor luas A. Persamaan atau rumus dari flux magnetik ialah flux sama dengan B dikali A dan flux sama dengan B dikali A dikali cos theta, di mana flux sama dengan flux magnetik satuannya adalah Weber, B sama dengan besar medan magnet satuannya itu Tesla, A sama dengan luas penampang satuannya itu meter, dan theta yaitu sudut antara B dengan normal bidang. Contoh soal flux listrik. Apabila medan magnet yang mengenai bidang ialah 50 Tesla dan jari-jari silinder sebesar 1,4 meter, maka berapa flux magnetik yang melalui bidang tersebut? Dari contoh soal tersebut dapat kita ketahui yang pertama itu adalah B atau medan magnetnya sebesar 50 Tesla dan yang kedua itu adalah jari-jarinya sebesar 1,4 meter. Yang ditanyakan adalah berapa besar flux magnetik yang dialami oleh bidang tersebut. Untuk menjawab pertanyaannya kita menggunakan rumus flux magnetik, yaitu adalah flux sama dengan medan magnet dikali luas penampang dikali cos alfa. Maka flux sama dengan B dikali pi R kuadrat, karena bidang yang dikenai oleh flux itu adalah lingkaran. Jadi kita menggunakan rumus lingkaran. Jadi B dikali pi R kuadrat dikali cos alfa. Tinggal masukkan nilainya adalah flux sama dengan 50 dikali 22 per 7 dikali 1,42 dikali cos 60. Hasilnya adalah flux sama dengan 154 Weber. Jadi flux magnetik yang dialami oleh bidang tersebut adalah 154 Weber. Selanjutnya adalah penerapan konsep gaya magnetik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada bel listrik. Bel listrik merupakan alat yang digunakan sebagai petanda mulai atau berakhirnya suatu kegiatan. Prinsip kerjanya yaitu
Ketika aliran arus listrik mengalir pada kumparan, maka besi di dalamnya menjadi elektromagnet yang mampu menggerakkan dengan pemukul untuk memukul bel sehingga berbunyi. Yang kedua, saklar listrik. Saklar listrik berfungsi sebagai alat untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik yang mengalir pada rangkaian listrik. Penerapan konsep gaya magnet dalam saklar listrik yaitu ketika saklar membentuk rangkaian tertutup, maka lilitan kawat akan berfungsi sebagai elektromagnet yang menarik ujung besi ke bawah. Setelah ujung besi ditarik ke bawah, maka ujung besi yang lainnya akan sering bersentuhan untuk mengalirkan arus listrik. Kemudian yang ketiga adalah motor listrik. Prinsip kerja motor listrik yaitu mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Arus listrik yang melewati medan magnet akan menimbulkan momen couple yang menyebabkan kumparan berputar dan menggerakkan motor.